2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan 2025 mengatur bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa perkara pokok yang terkait permohonan pra-peradilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun pemeriksaan belum dimulai karena menunggu selesainya pemeriksaan perkara pra-peradilan mengacu kepada pasal 163 ayat 1 huruf E, sehingga keadaan perkara pra-peradilan ini tidak sama persis dengan yang diajukan, tidak sama persis dengan yang dimaksud oleh ketentuan pasal 174 ayat 4 di atas. Menimbang bahwa pasal 177 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 diatur dalam peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum terbit, sehingga berdasarkan pasal 365 maka peraturan pelaksanaan yang ada akan tetap diterapkan, yang ada akan diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait adalah pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang berbunyi: Pasal 12, permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 3 KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13, petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Ayat 2, salinan penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. 3, salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Pasal 14, ayat 1 amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. Ayat 2, amar penetapan dari pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasal 15, isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Menimbang bahwa oleh karena tata cara atau prosedur permintaan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan tersebut. Dengan demikian, permohonan pemohon terkait rehabilitasi yang disatukan melalui permohonan ini sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada termohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 1, angka 17 dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa
tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Bagus Setiawan, Eko Suryono SHMH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.